Kalau kita bertanya kepada orang-orang Kristen, mengapa mereka percaya kepada Yesus Kristus, maka mereka akan dengan penuh keyakinan berkata bahwa saya percaya kepada Yesus Kristus sebab Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, mereka akan berkata dengan penuh keyakinan bahwa mereka percaya kepada Yesus karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu adalah benar. Itu adalah benar. Nah, akan tetapi, apakah dengan berkata demikian, bahwa saya percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, cukup untuk membawa kita kepada keselamatan? Beberapa orang mungkin akan mengingatkan kepada saya apa yang disampaikan dalam Roma 10 ayat 9. Ya, coba kita buka Roma 10 ayat 9. Kita baca di sana apa yang tertulis di sana. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya, apa yang tercatat di dalam Roma 10 ayat 9 juga benar. Tetapi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, jikalau kita memaknai perkataan percaya di sini dengan begitu sederhananya, dalam pengertian cukup berucap saja, maka saya ingin ingatkan kepada saudara juga bahwa di dalam Yakobus 2 ayat 19, di sana ada firman Tuhan juga yang berkata seperti ini. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Nah, kalau konsep hanya sebatas percaya di bibir saja, ya, mengatakan saja, tentu ini belum menjadi sesuatu yang sempurna di dalam prosedur atau proses keselamatan yang Tuhan Yesus janjikan. Sebab ketika Tuhan Yesus melaksanakan keselamatan itu di dalam dunia ini, Dia turun dari sorga menjadi manusia. Bukan itu saja, Dia berkorban, dan pengorbanan Yesus ini sangat luar biasa. Ya, menderitanya sangat luar biasa, ya, sakitnya sangat luar biasa, terhinanya sangat luar biasa. Jadi masakan kita dengan begitu sederhananya memaknai soal keselamatan itu dengan berkata bahwa cukup saya mengaku saja bahwa Yesus adalah Tuhan dan Dia Juru Selamat, maka semuanya beres. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Adam dan Hawa juga percaya kepada Allah. Dan mereka hidup dalam kedamaian, hidup dalam keselamatan ketika itu. Tetapi ketika mereka tidak taat kepada perintah firman Tuhan, di mana mereka kemudian jatuh oleh iblis yang menggunakan juga firman Tuhan yang direkayasanya, sehingga memakan buah yang sudah dilarang oleh Allah. Disitulah mereka kemudian diusir dari Taman Eden dan mereka mempunyai hubungan yang sangat buruk, bahkan sangat celaka dengan Allah Pencipta. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam Roma yang kita baca tadi, Roma 10 ayat 9, jika di sana dikatakan bahwa percaya dalam hatimu, ya, mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, ini harus kita maknai sebagai fondasi dasar, titik awal ketika orang yang tadinya tidak percaya sama sekali atau orang yang ragu-ragu, kemudian mereka percaya bahwa oh iya, saya memahami betul sekarang bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka dia mengaku dengan mulutnya.
Lalu di dalam hati juga dia percaya, ya, bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Maka pada poin ini orang tersebut telah selamat. Selamat bagaimana? Selamat dari kehidupan dia yang sebelumnya, bahwa dia adalah orang yang akan celaka, orang yang akan binasa karena tidak mengenal Yesus. Tetapi kemudian dia mengenal Yesus, mengakuinya. Ya, dia mengakuinya dengan mulut dan percaya di dalam hatinya. Nah, itulah keselamatan yang dia baru saja terima. Tetapi keselamatan itu juga ada proses perjalanannya. Apa yang menjadi tanggung jawab orang-orang yang telah diselamatkan ini? Pasti ada, ya. Maka kalau ada orang-orang Kristen yang percaya, berkata saya percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tetapi di dalam kehidupan kesehariannya dia berperilaku sama seperti orang yang sebelumnya tidak percaya kepada Yesus, ya. Dan ketika dia berhubungan dengan Tuhan hanya selalu berdasarkan apa yang dia mau, keinginan-keinginan hatinya, ya. Datang berdoa kepada Tuhan hanya untuk memohon agar dia punya keinginan dijawab Tuhan, agar pergumulan hidupnya Tuhan selesaikan, agar masalah ekonominya Tuhan pulihkan, dan lain sebagainya. Saudara harus tahu bahwa berkat yang Tuhan janjikan itu, ya, berkat yang Tuhan janjikan itu adalah diperuntukkan untuk orang-orang yang taat melakukan perintah firman Tuhan. Maka kalau saudara selama ini hidupnya hanya datang dalam doa kepada Tuhan untuk meminta ini dan itu, dan saudara juga mungkin merasa ada juga yang Tuhan jawab dari permohonan doa saudara itu, maka saudara jangan langsung membungkusnya bahwa saudara ini adalah orang beriman yang sudah diselamatkan, karena Tuhan Yesus di dalam menjawab permohonan manusia, ya, dia juga mempunyai pertimbangan belas kasihan. Jadi Tuhan Yesus dapat menjawab doa, dapat menjawab permohonan dari orang-orang yang mempunyai iman, tetapi juga Tuhan Yesus bisa menjawab berdasarkan belas kasihannya. Ya, kita bisa ambil contoh di Lukas 7 ayat 12. Lukas 7 ayat 12. Ini contoh bagaimana Tuhan Yesus melakukan suatu tindak pertolongan dengan berdasarkan belas kasihan, bukan karena iman. Ya, saya akan bacakan untuk saudara. Lukas 7 ayat 12. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudara perhatikan, ibu ini tidak datang kepada Tuhan Yesus untuk meminta pertolongan apa-apa. Bahkan ibu ini sama sekali tidak mengetahui kehadiran daripada Tuhan Yesus ini. Tuhan Yesus yang melihat, lalu firman Tuhan berkata, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lanjut saya bacakan, lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang orang pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu, dan duduk, dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Nah, dengan bacaan ini saudaraku yang kekasih, saudara sudah harusnya memahami bahwa keselamatan itu tidak dapat digambarkan dari doamu yang terjawab. Lalu apa yang membuat kita mempunyai suatu keyakinan bahwa saya ini betul-betul sudah diselamatkan? Hanya satu saudaraku, yaitu dengan melakukan perintah firman Tuhan. Hanya itu yang membuat saudara terus terjaga di dalam keselamatan yang Tuhan janjikan itu.
Jadi ketika di awal saudara mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, percaya di dalam hati, itu saudara sudah menerima keselamatan sebagai fondasi, dan saudara harusnya mengerti bahwa ketika itu saudara sudah mulai harus bertanggung jawab menjaga keselamatan itu. Dengan apa? Dengan hidup sebagaimana Kristus Yesus mau. Matius 7 ayat 21, di sana dikatakan begini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jelas saudara? Ada banyak orang yang berseru Tuhan, ya, Tuhan. Banyak orang Kristen rata-rata akan berseru itu di dalam doa, Tuhan, tolong saya, masalahku berat. Tuhan, saya punya pergumulan. Semua berseru kepada Tuhan. Tetapi saudara, tadi sudah saya jelaskan, hal-hal demikian itu bukan gambaran bahwa saudara adalah seorang beriman dan saudara mempunyai jaminan untuk diselamatkan. Apalagi ketika menerima jawaban atas doa. Saudara harus tahu Tuhan Yesus dapat menjawab permohonan doa orang dengan berdasarkan iman orang itu, tetapi dapat juga menjawabnya oleh karena belas kasihan. Nah, jangan-jangan saudara selama ini hanya menjadi seorang peminta-minta di hadapan Tuhan dan Tuhan berbelas kasihan untuk itu. Saudara harus tahu itu. Nah, kalau kita sudah baca tadi pada Matius 7 ayat 21 bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga, maka kita mengerti sekarang bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan sorga ada kehendak Bapa yang di sorga yang harus kita jawab, kita lakukan. Apa itu kehendak Bapakku yang di sorga? Adalah setiap perintah firman Tuhan. Saudara kalau membaca Alkitab, di sana saudara akan menemukan janji-janji berkat, tetapi juga ada perintah firman Tuhan. Beberapa saya contohkan, misalnya, jangan berdusta, ya, ampuni orang yang bersalah kepadamu. Itu perintah bukan berkat, ya. Memberitakan Injil itu juga perintah bukan berkat. Ya, jangan khawatir, ya, jangan cinta uang, ya, jangan memfitnah. Ini hal-hal yang menyangkut perintah firman Tuhan. Nah, yang demikian ini yang harus saudara kerjakan lebih utama. Karena apa? Karena mengenai kehidupan duniawi, ya, kehidupan keseharian saudara, nafkah hidup saudara, ini sudah merupakan jaminan. Tuhan sudah menjamin bagi orang yang taat melakukan perintah pasti menerima itu. Kalau saudara meragukan itu, artinya saudara tidak memiliki iman sama sekali. Ya, orang yang terus-terusan datang meminta kepada Tuhan, sementara dia bukanlah seorang yang melakukan perintah firman Tuhan, ini orang yang sedang tersesat. Jadi saudara kalau hari ini masih berperilaku seperti itu, ingat baik, saudara harus melakukan perintah-perintah firman Tuhan untuk menjaga kehidupan saudara di dalam keselamatan yang sudah saudara terima itu. Filipi 2 ayat 12 di sana disampaikan demikian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saudara lihat, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi agar mereka tetap kerjakan keselamatan. Artinya keselamatan itu harus kita jaga, kita pelihara dengan apa? Dengan terus-menerus melakukan perintah firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sebab kalau saudara hanya berpedoman kepada meminta sesuatu untuk kenyamanan, ya, karena apa yang saudara minta kepada Tuhan untuk Tuhan penuhi, ya, pergumulanmu, ya, masalah ekonomimu, permintaan-permintaanmu, semuanya itu apabila dikabulkan itu hanya mendatangkan sukacita bagi diri saudara, bukan sukacita kepada Tuhan. Tuhan akan bersukacita
apabila kita melakukan perintah Dia. Kalau kita hanya terus-terusan berpedoman kepada meminta itu adalah bagian daripada orang beriman, maka saya teringat di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19, di sana dikisahkan mengenai 10 orang kusta. Ada 10 orang kusta datang berseru kepada Tuhan Yesus, "Tolong Tuhan, sembuhkan penyakit kami." Ya, mereka kusta. Saudara tahu, orang kusta di zaman itu adalah orang yang hina. Mereka bahkan kalau sedang berjalan harus menyuarakan, "Saya kusta," supaya orang-orang menjadi tahu ini orang-orang yang hina, orang-orang yang memiliki aib, bahkan disebutkan kena kutuk. Dan mereka berseru kepada Tuhan, artinya penyakit mereka juga berat. Problem hidup mereka jadi berat karena mereka menderita penyakit seperti ini. Berseru kepada Tuhan, dan Tuhan Yesus menyembuhkan ke 10 orang ini. Lalu apa yang terjadi setelahnya? Ketika disuruh untuk mendatangi imam, melaporkan di tengah jalan, hanya satu yang kembali kepada Tuhan Yesus untuk memuliakan Allah dan berterima kasih. Begitu sembuh, yang 9-nya entah kemana mereka kembali kepada kesibukan hari-harinya mereka. Hanya satu yang kembali untuk memuliakan Allah dan berterima kasih kepada Yesus. Kita akan menjadi seperti 9 orang kusta ini kalau kita tidak mempunyai pemahaman yang benar bahwa keselamatan itu adalah berdasarkan melakukan perintah firman Tuhan, bukannya meminta berkat dan kemudian kita merasa kita adalah orang beriman. Terutama ketika kita menerima jawaban, kita lalu merasa kita orang yang beriman. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Nah, perbuatan apa yang dimaksudkan di sini? Tentu saja perbuatan-perbuatan iman. Perbuatan itu adalah kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Maka kalau kita hanya berkata, "Saya percaya kepada Yesus," bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, betul, itu adalah bagian daripada iman. Tetapi iman juga harus ada perbuatannya. Ya, karena kita diselamatkan oleh iman, maka tidak boleh di dalam diri kita tidak ada perbuatan-perbuatan iman. Kita tidak akan diselamatkan. Ya, karena iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Kita tidak perlu lagi harus khawatir mengenai keadaan hidup kita setiap hari, karena apabila kita adalah orang yang taat melakukan perintah firman Tuhan, maka hal-hal itu sudah merupakan bagian daripada kehidupan kita. Akan otomatis kita terima dari Tuhan. Bahkan tanpa kita berdoa meminta pun, kita akan dapat menerima itu. Matius 4 ayat 8. Tuhan Yesus dicobai oleh iblis di sana, ya. Matius 4 ayat 8 sampai 10. Iblis berkata kepada Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus dibawa ke gunung yang tinggi, memperlihatkan segala kemegahan dunia. Lalu berkata kepada Tuhan Yesus, "Jikalau engkau menyembah aku, maka semuanya akan kuberikan kepadamu." Saudara lihat sendiri bahwa iblis dengan begitu beraninya menawarkan kenyamanan kepada Tuhan Yesus. Ini adalah sudah dikerjakan 2000 tahun yang lalu. Masakan ketika itu Tuhan Yesus telah menolak, kemudian hari-hari ini kita begitu mengkhawatirkan mengenai hal-hal yang demikian. Bahkan kita mengejarnya begitu rupa. Ingin hidup nyaman, ingin hidup kaya raya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, siapa sih yang tidak ingin hidup nyaman di dalam dunia ini? Tetapi kalau kenyamanan itu kemudian memisahkan kita, menjadi kita bermusuhan dengan Allah, apa gunanya juga kekayaan itu? Apa gunanya juga kenyamanan itu? Karena kita mengaku bahwa saya menerima Yesus karena Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, artinya yang utama di dalam kita menerima Yesus adalah karena keselamatan. Keselamatan itu tidak ada di mana-mana, hanya ada di dalam Yesus Kristus. Jadi sebetulnya kita ini tujuan utamanya menerima Yesus adalah untuk keselamatan itu. Lalu kenapa setelahnya apa yang kita lakukan sehari-hari itu justru bertolak belakang dengan karya keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita ini?
Jadi saudara harus kembali kepada pengajaran yang benar mengenai keselamatan. Jangan saudara menganggap remeh, ya, mengatakan hanya mengaku saja, saya orang percaya sama Tuhan Yesus maka saya pasti selamat. Tidak bisa saudara. Tuhan Yesus saja itu meninggalkan sorga, menjadi manusia serupa dengan kita. Dia itu sampai menderita begitu rupa untuk menuntaskan karya keselamatan ini bagi kita. Masakan kita dengan semudah itu atau sesederhana itu menerjemahkan karya keselamatan itu? Jadi saya katakan kembali bahwa ketika kita pertama kali mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku, ya, itu adalah sebagai fondasi. Saudara akan memulai kehidupan baru di situ dengan beriman kepada Tuhan Yesus. Apa yang kita imani? Ya tentu saja perintah-perintahnya Dia. Ya, perintah-perintah Tuhan seperti yang sudah saya bacakan tadi di Matius 7 ayat 21, karena di situ disampaikan bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi ini kalimat yang sangat penting. Ada suatu kalimat kerajaan sorga dan juga ada kalimat melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, melakukan perintah firman Tuhan memang tidak mudah. Kita barangkali akan menghadapi tekanan, kita mungkin akan menghadapi hinaan, ya, dikucilkan, dipinggirkan, disingkirkan. Kita mungkin akan mengalami berbagai penderitaan. Tetapi saudaraku, kalau kita percaya betul bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka segala hal yang kita akan hadapi itu tentu saja kan tidak perlu harus kita menjadikan sebagai batu sandungan sehingga kita kemudian berhenti percaya. Karena keselamatan hidup di dalam kerajaan sorga itu luar biasa, karena kita adalah orang-orang celaka sebelumnya, bahwa kita ini seharusnya terlempar ke dalam api neraka yang sangat menyiksa itu. Jadi akan lebih baik bagi kita kalau kita lebih berjuang, ya, dengan susah payah mungkin untuk mempertahankan, ya, prinsip menjalankan perintah firman Tuhan daripada kita mencoba untuk nyaman. Karena di saat itu kita sedang bermusuhan dengan Allah. Firman Tuhan juga berkata, apabila engkau mencintai dunia ini, maka engkau sedang bermusuhan dengan Allah. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita tidak boleh hanya berkata, saya percaya kepada Tuhan Yesus, saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saya pastikan kalau hanya demikian, saudara bukanlah termasuk orang yang diselamatkan. Saya bukan menghakimi saudara dalam hal ini, tetapi saya ingin mengingatkan bahwa ada di dalam Alkitab kita, mengajarkan kepada kita bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Dan kehendak Bapakku itu adalah perintah-perintah firman Tuhan. Apa itu perintah-perintah firman Tuhan? Tadi saya sudah contohkan, misalnya mengampuni, ya, jangan khawatir, tidak cinta uang, ya, apalagi banyak, ya, kita memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil, ya, tidak melakukan fitnah sana fitnah sini, tidak mendendam. Semua ini adalah bentuk-bentuk perintah yang harus dengan taat kita kerjakan. Itulah baru kita disebut hidup di dalam keselamatan. Mungkin dalam dunia ini kita akan mengalami penderitaan dan aniaya seperti yang disampaikan oleh firman Tuhan juga. Tetapi
kita sudah mempunyai satu kepastian keselamatan hidup di dalam kerajaan sorga. Sekarang saudara masih dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang mempunyai kesempatan untuk kembali melakukan dengan benar keselamatan yang sudah saudara miliki. Jangan saudara menunda, apalagi menyia-nyiakannya. Saudara harus mulai hari ini perbaiki semuanya. Lakukan perintah firman Tuhan. Lakukan perintah firman Tuhan. Karena hanya dengan melakukan perintah firman Tuhan, maka saudara akan terus terjaga keselamatannya. Saya ingatkan sekali lagi, seperti apa yang disampaikan di Filipi 2 ayat 12, ya, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saudaraku yang kekasih, renungkan apa yang disampaikan di dalam renungan ini. Kebenaran ini harus juga saudara bagikan kepada setiap orang. Jadi saudara share, ya, bagikan kepada orang-orang yang saudara kasih, agar lebih banyak orang yang diselamatkan daripada yang disesatkan. Saudaraku yang kekasih, saya berdoa kiranya Roh Kudus mengingatkan, menginsafkan saudara agar untuk betul-betul mempunyai kekuatan dan keteguhan hati mulai melakukan perintah-perintah firman Tuhan. Karena hanya dengan jalan itu saudara akan beroleh keselamatan, hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Saudara tidak akan mempunyai keselamatan apa-apa apabila saudara hanya fokus kepada hidup keseharian saudara, mengejar apa yang saudara perlukan dan butuhkan setiap hari bagi kehidupan keseharian. Karena saudara sedang membalikkan keadaan yang Tuhan janjikan. Bahwa Tuhan menjanjikan jikalau orang taat melakukan perintah maka dia akan diberkati. Tetapi saudara membalikkannya, bahwa saudara hanya ingin melakukan permintaan-permintaan berkat dan tidak mau melakukan perintah. Dan itu adalah perlawanan kepada Allah. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, demikianlah kebenaran ini saya sampaikan kepada saudara. Kiranya saudara dapat mengertinya, ya, dan mempunyai satu tekad untuk mulai melakukan apa yang merupakan perintah firman Tuhan. Terima kasih saudara telah mendengarkan renungan ini. Sampai jumpa pada renungan yang lainnya. Haleluya. Amin.